IM2440072 dan saya adalah Fana Safina Putri dengan NM244000055. Perkenalkan, nama saya Angelo Brani Jose dengan NPM 24400068. Perkenalkan, nama saya Yufian Dian Rampiang dengan NPM 244000074. Jadi di video kali ini kita akan mewawancarai pegawai pemerintahan bagaimana perkembangan government to employer. Ikuti kami terus ya. Dadah. Baik, di sini saya sudah bersama salah satu pegawai negeri sipil. Beliau merupakan seorang guru yang mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Surakarta. Kalau boleh saya tahu, Ibu dengan nama siapa? Saya nama saya Julianto, biasa dipanggil dengan Juni. Ini tanggal kita itu berapa tahun? Kalau untuk jadi PNS-nya kurang lebih dari 2008 sampai sekarang itu ya, berarti hampir berapa? 12 ya. Aku kira-kira Ibu tidak pernah. Untuk di SMK Negeri 1 sendiri saya baru 6 tahun ini. Sebelumnya saya di SMK Santo Paulus sebagai guru BPK dan Kasa. Sebelumnya wawancara, izinkan saya menjelaskan sedikit apa itu G2E atau Government to Employment adalah konsep dalam e-government yang berfokus pada hubungan antara pemerintah dengan pegawai negeri, khususnya dalam hal pelayanan digital seperti data kepegawaian, sistem absensi, pengajuan cuti, dan pelatihan pegawai. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan Ibu terkait implementasi G2E di instansi tempat Ibu bekerja. Menurut Ibu, sistem absensi sekarang itu bagaimana? Karena absensinya itu digital ya, ya sebenarnya dari segi digital memang lebih memudahkan, gitu kan. Kita nggak harus selalu harus selalu nulis atau harus selalu di tempat pagi dulu ke sini gitu kan. Cuma memang absensi melalui digital itu memang kita harus standby di tempatnya dengan wajah kita sendiri. Jadi kalau wajah orang lain nggak bisa otomatis gitu ya. Kekurangan dan kelebihannya dari absensi tersebut? Kalau kelebihannya ya itu tadi, karena kita harus ada di tempat dengan wajah kita sendiri. Mungkin untuk mengurangi orang yang ingin istilahnya ingin titip absen itu kan nggak bisa ya, itu kelebihannya. Kalau kekurangannya mungkin bagi beberapa bapak ibu guru yang menurut saya itu sudah agak sepuh gitu kan, karena kan mereka juga istilahnya belajar digital juga agak terlambat gitu kan, mungkin lebih ribet gitu loh. Itu sistemnya pakai apa? Aplikasi. Ya, aplikasinya namanya Sinaga. Itu sudah berjalan kurang lebih setelah pandemi ya. Kalau pandemi kan kita pakainya masih pakai finger itu. Nah, setelah mulai itu baru kita beralih ke aplikasi. Masih ragu apa sudah berjalan lancar? Kadang-kadang nggak error, ada juga misalkan otomatis terkendala internet ya. Kadang-kadang juga banyak problemnya tapi dari pusat gitu. Biasanya ada perbaikan, otomatis kan nggak bisa absen sekarang. Tapi misalnya kan kalau mau absen di misalnya absen datang di sini absen itu kan pasti ada maksimalnya jam segini untuk maksimalnya juga ya. Tapi misalnya kalau di jam itu kalau pas datang itu baru error gitu tetap absen ya, meskipun kendalanya gini, misalnya kan dibatasi ya sebelum jam 7 sudah harus absen. Jadi kalau jam 7 lebih 1 menit dianggapnya terlambat gitu. Tapi kalau misalnya nanti dari pusat itu biasanya ada pemberitahuan, oh ini baru ada masalah dengan aplikasi gitu, nanti diberitahu. Tetap absen juga jam berapapun gitu ya.
ya jam berapapun tetap absen. Cuma memang nanti apa istilahnya di akumulasinya tidak terlambat. Meskipun tertulisnya di aplikasi itu terlambat. Berarti lebih masalahnya lebih ke jaringannya. Iya, jaringan. Kemudian kan aplikasi kan juga baru, istilahnya baru digunakan gitu ya. Mungkin banyak perbaikan juga. Nah itu kan di pemerintah juga kan dibuat di metode pembelajaran itu kan juga menyediakan platform digital. Iya. Untuk ibu sendiri dalam mengajar di sekolah ini apa juga menggunakan platform digital? Kalau beberapa saya pakai Office 365. Kadang-kadang juga pakai Google. Entah itu Google Meet, entah itu Google Form dan sebagainya. Tapi untuk tes juga masih menggunakan tulis atau tidak? Apa ya online? Pakainya online. Jadi anak-anak yang tes itu HP sendiri-sendiri, nanti linknya saya kasihkan. Di sini juga kita pasti ada kendala ya, kendala ini juga di internet. Iya, iya. Cuma antisipasi kita kalau misalnya internet gitu kan, mungkin ada anak yang nggak punya kuota gitu ya, itu kita menyediakan lab-lab yang bisa dipakai anak-anak gitu. Tapi kalau misalnya kebetulan anak-anak lancar ya pakai kuota sendiri. Tapi lebih efisien mana sih dari pilih tertulis atau lebih online? Soalnya kan kalau zaman-zaman sekarang kalau online kan pasti juga masih bisa mencontek ya. Iya. Kalau secara apa ya? Kalau secara saya sebagai seorang guru gitu ya, mungkin lebih ke online gitu kan, karena nilai kan sudah langsung ada gitu ya gitu. Jadi tahu anak mana yang benar-benar bisa, mana yang benar-benar enggak gitu. Kemudian kalau yang memang mungkin tadi ya ada yang masih nyontek Bu, ya tertulis pun tetap masih ada kan, gitu kan ya. Jadi ya itu tadi, memang semuanya ada kelebihan ada kekurangan. Kalau secara tertulis berarti kan kita harus koreksi lagi gitu kan. Meskipun nanti melihat anaknya juga kalau koreksi. Kira-kira anaknya kalau misalnya di pelajaran sebenarnya bisa, mungkin pas tes dia sakit juga nggak bisa mengerjakan, ya kita juga harus istilahnya apa ya, melihat juga seperti itu. Jadi untuk metode pembelajarannya itu juga tetap masih menggunakan platform digital ya. Iya. Untuk tesnya juga sudah mulai online. Meskipun kadang-kadang juga diselingi dengan offline. Tidak semua ya berarti. Iya. Karena anak-anak semuanya pakai online kan, ini nggak mudah nggak? Kita kan nggak bisa menjelaskan juga secara rinci. Jadi kalau ketemu langsung kan lebih nyaman bagi anak-anak. Tapi kalau untuk pemakaian Google Classroom, itu apa juga masih? Sementara ini enggak, kalau langsung enggak. Malah pas zaman-zaman Iya, karena itu kan memang nggak boleh ketemu sama sekali ya. Jadi mengantisipasi itu pakainya Google. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan informasi berharga yang telah disampaikan. Kami sangat terbantu dengan ketersediaan Ibu dalam diskusi pada pagi. Terima kasih juga. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Selamat siang Bapak, kami dari Unisri ingin mewawancarai seputar tugas Government to Employer tentang pelayanan publik terhadap masyarakat. Di sini pertanyaan saya, untuk meningkatkan produktivitas, pemerintah menyediakan banyak pemanfaatan TIK untuk mendukung pelayanan publik atau pelayanan berbasis digital. Lalu, apakah hal tersebut sudah cukup baik dalam kegunaannya untuk membantu Anda dan para pekerja lainnya dalam menjalankan pekerjaan Anda selama ini? Jadi secara umum, secara garis umum, memang kita di kelurahan sebagai basis langsung melayani masyarakat itu sudah menggunakan secara digital semua. Jadi itu sangat membantu kita untuk mempercepat pelayanan. Jadi pelayanan seperti KTP, eKTP atau EKK, Ya. atau kita melayani pengantar-pengantar yang lain. Jadi
Kalau masalah kependudukan kita itu ngikutnya induknya di Dukcapil. Jadi yang membuat pelayanan itu membuat apa? Elektroniknya. Jadi itu langsung dari Capil. Kita cuma menginput aja. Maksudnya itu nanti datanya langsung terkirim ke sana Dukcapil. Nah, itu paling lama 2 hari lah. Itu sudah bisa jadi apa yang pemohon minta itu sudah bisa jadi. Dan untuk KIS itu juga seperti itu, tapi kan induk-induknya kan beda-beda. Kalau KIS itu langsung ke dinas kesehatan, itu bisa juga program lebih cepat juga ada, berarti 1-2 hari jadi bisa. Kalau ada kendala yang lebih urgent, dalam arti memang itu harus perlu penanganan 2 hari atau saat ini harus ada penanganan orang sakit, itu bisa dibuat percepat. Tapi kalau secara umum dia harus 2 bulan. Itu kalau untuk kita yang ada di kelurahan, kita membuat secara mandiri bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, bisa lewat WA. Nah, itu masyarakat bisa langsung ngirim ke nomor-nomor itu. Nanti kita proses, setelah jadi kita hubungi. Ya sama sih prosesnya, malah kalau kita kan cuma mengantarkan, berarti kan tidak lama. 1-2 jam itu sudah lama. Gitu. Masyarakat juga dapat lebih mudah mengaksesnya juga ya. Ya, dalam arti marga atau pemohon itu bisa lewat WA dulu. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah datang dulu. Ya, lewat WA bisa. Nanti difoto, kirimkan ke kita proses. Kalau sudah, beliau datang membawa berkas. Jadi jauh lebih efisien juga ya. Ya, untuk efisien waktu juga biaya. Ya. Dalam arti biaya kan BBM ataupun itu. Kalau biaya di sini nggak ada. Iya. Lanjut pertanyaan Lanjut pertanyaan Yeah. kedua. Di era modern atau teknologi yang semakin maju ini, tentunya pelayanan untuk masyarakat mulai menggunakan layanan publik yang lebih modern atau dalam bentuk digital. Lalu, apakah pelayanan berbasis digital yang disediakan ini sudah dapat diakses atau diterima oleh semua lapisan masyarakat? Secara garis besar, kalau anak muda ya bisa lah. Tapi kita dalam penduduk Mojosongo itu standarnya itu masih masuk di kampung. Jadi banyak lansia ya itu kita bantu. Jadi lansia ke sini ya bawa berkasnya sekalian, ya kita kerjakan di sini, inputnya di sini. Kalau kita sosialisasi tetap lewat RW, lewat RT itu kita sosialisasi, kita ya lewat WA grup. Ya kan yang membidangi RT RW kan juga saya juga. Jadi saya kalau ada informasi ya cepat saya sampaikan di situ. Kalau pertemuan rutinnya kan namanya Songolasan. Jadi kalau bisa di tanggal 19 setiap bulannya. Nah, itu kita sosialisasi juga. Ya, juga nanti besok kalau nggak salah itu juga ada ini pertemuan untuk digital itu di kecamatan bukan di sini. Ya itu untuk pengajaran ya itu Pak tentang yang teknologi yang lebih modern gitu pada masyarakat yang kita buatkan aplikasi. Ya itu nanti aplikasi itu ada kita aplikasinya. Ya jadi kita bisa Sipenamas kalau kita itu yang pelayanan umumnya seperti pengantar, domisili, keterangan usaha itu Sipenamas itu kita langsung kecamatan. Nah, itu nanti kecamatan bisa lihat input outputnya di situ bisa. Oh ini kelurahan ini ngirim. Untuk mempermudah. Ya nanti kalau kelengkapan belum kan nanti dari kecamatan yang cek. Oh ini kurang ini. Nah, kita langsung lengkapi. Di sini itu berarti warganya itu rata-rata yang lanjut itu yang sudah lansia.
Ya, lansia seperti itu ya. Anak Iya. muda lebih banyak yang lansia daripada yang muda-muda. Ya nek secara pengurusan administrasi kan mesti Oh iya iya. ya iya. toh. Kalau anak muda kan cuma buat KTP baru paling. Iya. Kalaupun anak muda pun juga aksesnya juga lebih mudah juga kan. Iya. Berarti nanti juga ada sosialisasi pengajaran kepada lansia tentang ini gitu. Oh ya, itu kan Mengakses ini gitu. ya kita aksesnya nek saya itu lewat lembaga-lembaga. Dalam arti RT, RW, LPMK, Perantara. PKK, ya. Jadi saya nggak langsung ke masyarakat. Nek saya langsung ke masyarakat, kapan selesainya? Kan kita ada pos-posnya di situ tuh. Ya, Iya. kita lewat pos itu, ya, pos itu nanti yang menyampaikan ke warga masyarakat. Karena kita luas. Iya. Gitu. Nah, ini juga ini besok ini juga sosialisasi pendaftaran online gitu layanan ini besok. Jadi Malah sudah ada. ya nih kan beda apa bidang atau apa itu pasti ada layanan itu pasti ada. Kita cuma menyampaikan ke warga pelaksanaannya seperti ini kan capil ada ini kesrat juga ada nanti dari dinas kesehatan juga ada seperti link yang satu sehat itu kan ya lewat aplikasi tuh. Oh iya. Nah itu ya kita yang menyampaikan beliau kan menyampaikan kita sampaikan kepada itu tokoh-tokoh masyarakat lembaga dan sebagainya ya gitu kita seperti itu. Terus, tapi secara intinya juga pelayanan di sini yang dalam berbasis digital sudah bagus. Iya ya Kiranya sudah cukup bagus lah ya Pak. ya Untuk membuat nggih. lebih efisien. Iya. Ya saya kira sudah cuma Sekiranya, ya ya. kita itu ada pendampingnya dalam arti pendamping ya yang lansia-lansia itu kan harus Iya, dilayani biasanya- secara manual tetap. Iya biasanya Beliau membawa tetap dibantu. ini berkasnya Iya. nanti kita yang mengerjakan. Sekiranya cukup segini saja ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktu ini ya Pak untuk menjawab beberapa pertanyaan ini dari tugas. Terima kasih banyak ya Pak. Iya sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan nama Ya. saya Yufian Dian. Tanyakan saya Angelo Berani Jose. Ya. Kami dari mahasiswa Administrasi Unisri. Sini saya akan mewawancarai tentang government to employee. Nah, sebelumnya nama Bapak dan Bapak apa? Nama dulu saya Adi Praitno, pekerjaan saya PNS. Ini saya mau langsung mewawancari Bapak untuk Ya. yang pertama. Untuk meningkatkan produktivitas dalam konteks penggunaan TIK yang diberikan oleh pemerintah, apakah sudah cukup baik dalam kegunaannya untuk memudahkan Bapak dan juga para pekerja lain dalam menjalankan pekerjaan selama ini? Sudah baik dan sudah sangat-sangat lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Nah, yang dulu itu kalau program dulu itu belum ada istilahnya TIK-nya lebih canggih, tapi sekarang sudah dengan model siakat yang pernah saya alami, terus berubah ke SIKB sekarang. Jadi ada satu sistem yang di situ di dalam persyaratan itu pasti ada SIKB kan seperti itu. Sedangkan untuk kekurangannya untuk program di pemerintah itu semisal ada kegiatan misalkan kayak UTBK itu server semuanya pada gunakan pasti drop, kadang-kadang listrik padam atau servernya itu hidupnya 10 menit sesudah pemadaman itu jadi baru hidup lagi. Tapi kan mahasiswa tidak begitu tidak ragu-ragu kalau nanti hilang atau apa jawabannya, tapi di situ sudah kayak tersimpan di program kayak ya UTBK tadi di sistem kan ada berbasis komputer kan. Nah di situ nanti mahasiswa semuanya pada kumpul di satu ruangan terkhusus, nanti di situ akan diadakan satu pemberian informasi terlebih dahulu untuk ya mahasiswa nanti mengerjakan atau memberi jawabannya itu sesuai dengan
jawaban yang ideal seperti itu, karena jawabannya kan hampir ada 100-an ya, itu dari program misalkan kayak bahasa Indonesia, PPKN, matematika campur jadi satu, terus nanti di situ ya harus dikerjakan semua sebelum masuk ke gang lagi ke yang lain, kan nggak mungkin harus ini belum selesai masuk ke sana, nggak bisa, itu kan harus ada seperti itu. Pertanyaan kedua ya, menurut Bapak Adi, apakah sistem internal berbasis teknologi saat ini sudah cukup membantu tugas-tugas administratif bagi pegawai? Sudah, ya, dengan sistem yang sekarang di tempat kami atau di pemerintahan kami, Kemendikbud itu kan kita mempunyai kayak program namanya PIK dan Siakat atau SKD, dan di situ semua surat, semua unsur masuk di situ terlebih dahulu. Jadi misal kalau ada yang mau mencari sumber berita atau saya mau mencari fakultas ini, ya itu tinggal nanti ketik di situ aja langsung muncul fakultas ini kegiatannya apa, fakultas ini kegiatannya apa, ya, seperti itu. Iya. Untuk pertanyaan ketiga, Ya. sejauh mana teknologi yang digunakan dalam proses pelayanan kepegawaian di tempat Bapak Adi bekerja? Di sistem kepegawaian kami itu ada dua cara. Pertama dengan cara manual, kita harus mengumpulkan data-data terlebih dahulu, misalkan kayak karpet, kayak kartu pegawai itu ya, karpet itu kartu pegawai, terus nanti kita kumpulkan jadi satu, dimasukkan di sistem kepegawaian. Di tempat kepegawaian itu akan dibuatkan kumulatif, jadi dikumpulkan semua terlebih dahulu, terus dikumulatifkan, terus di situ akan dibuatkan surat keterangan untuk dialirkan ke universitas atau ke yang Pak Rektor, dan seperti itu nanti Pak Rektor ditembuskan ke WR2 untuk bidang SDM, sumber daya manusia dan administrasi, seperti itu. Nah, di situ nanti di administrasi itu juga mengupload untuk data-data yang kita kumpulkan tadi, misalkan kayak ya karpet tadi ya itu nanti di scan per lembar-lembarnya itu, nanti habis itu dikirim di filekan, di PDF kan. Nah, nanti ada dua, yang pertama tadi di kepegawaian yang langsung ini bisa langsung muncul di Siakat atau SK.